Baiklah, saya Mira Astuti akan membahas tentang dasar perhitungan pajak. 1. Penghasilan kena pajak atau pajak wajib badan. Wajib pajak badan. 2. Penghasilan kena pajak atau wajib orang pribadi. Menurut Undang-Undang PPH terdapat dua jenis biaya pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang selanjutnya biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 2. Penyusunan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Kemenkyu. 4. Kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendatangkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kelima, kerugian dari selisih kurs. Keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Kedelapan, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Kesembilan, piutang yang nyata tidak dapat tertagih. Selanjutnya, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 1. Pembagian laba dalam bentuk apapun. 2. Biaya untuk kepentingan pemegang saham, sewaktu, sekutu, dan anggota. 3. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menkyu. 4. Premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. 5. Pergantian atau imbalan yang bersifat natural dan kenikmatan, kecuali penyediaan makan dan minum atau yang ditetapkan oleh keputusan Menkyu. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dan wajib pribadi badan dalam negeri melalui Ibasnas yang disahkan oleh pemerintah. Kedelapan, pajak penghasilan. Kesembilan, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan FA atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Ke-11. Sanksi administrasi berupa bunga denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ke-12. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK nomor 101 atau PMK 010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Maka besaran PTKP ditingkatkan menjadi untuk wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan untuk kawin 4.500.000, tambahan untuk istri bekerja 54.000 yang penghasilannya digabung, tambahan untuk keluarga sedarah 4.500.000, anak angkat yang menjadi tanggungan. Depresiasi yaitu pengeluaran atau pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva terwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan, yaitu harta tetap berwujud yang bukan bangunan. 2. Harta tetap berwujud yang berupa bangunan. Selanjutnya, amortisasi. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak terwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.